Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Masuki kitab Ulangan pasal ke-31. Kita baca semua ya, panjang tapi ya lebih baik dibaca semua, nanti kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Ayat 1 sampai ayat ke-29 ya, semua ayat kita baca. Baca, diperhatikan baik-baik supaya kita mengerti dengan benar. Kita baca Ulangan 31 ayat 1 bersama-sama 3, 4. Selanjutnya Moshe mengatakan semua perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Demikian, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak sanggup lagi untuk keluar dan masuk. Juga Yahweh telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Yahweh Elohimmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dia akan menghancurkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Dan kamu akan menduduki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Sebagaimana yang telah difirmankan Yahweh. Yahweh akan melakukan kepada mereka seperti yang telah dilakukan kepada Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Dan negeri-negerinya yang telah dia hancurkan. Yahweh akan menyerahkan mereka ke tanganmu, supaya kamu dapat memperlakukan mereka sesuai dengan segala perintah yang telah kuberikan kepadamu. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut dan gentar kepada mereka. Sebab Yahweh Elohimmu dialah yang menyertaimu. Dia tidak akan mengecewakan dan meninggalkanmu. Lalu Moshe memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, jadilah kuat dan berani, karena bersama umat ini harus memasuki negeri yang telah dijanjikan Yahweh kepada leluhur mereka untuk diberikan kepada mereka, dan engkau akan membuat mereka dapat mewarisinya. Yahweh dialah yang menyertaimu. Dia akan ada bersamamu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Janganlah takut dan gentar. Lalu Moshe menuliskan Torah ini dan menyerahkannya kepada para imam, anak-anak Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh, dan kepada semua tua-tua Israel. Moshe memberi perintah kepada mereka demikian. Pada akhir setiap 7 tahun pada waktu yang telah ditentukan sebagai tahun pembebasan pada hari raya Sukkot, ketika seluruh orang Israel hadir di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, maka kamu harus mengumandangkan Torah ini ke telinga seluruh orang Israel. Kumpulkanlah seluruh umat itu, pria, wanita, anak-anak dan orang asing yang tinggal di dalam kota-kotamu, supaya mereka dapat mendengarkan, mempelajari, takut akan Yahweh Elohimmu, dan melakukan dengan setia seluruh perkataan Torah ini. Bahkan anak-anak mereka yang tidak tahu apapun dapat mendengarkan dan belajar takut akan Yahweh Elohimmu seumur hidupmu di negeri yang kamu tuju dengan menyeberangi sungai Yordan untuk kamu duduki. Selanjutnya berfirman Yahweh kepada Moshe, lihatlah, waktumu sudah dekat dan engkau akan mati. Panggillah Yosua dan tampillah di kemah pertemuan, supaya aku dapat memberi tugas kepadanya. Lalu pergilah Moshe bersama Yosua tampil di kemah pertemuan. Maka Yahweh menampakkan diri kemah itu dalam tiang awan. Tiang awan itu berdiri atas pintu kemah pertemuan. Lalu Yahweh berfirman kepada Moshe, lihatlah, engkau akan segera berbaring bersama para leluhurmu. Namun umat ini akan bangkit dan melakukan pelacuran dengan ilah-ilah lain dari negeri yang mereka masuki, lalu meninggalkan aku dan mengingkari perjanjian yang telah aku buat dengan mereka, sehingga pada waktu itu murkaku menyala-nyala atas mereka,
Aku akan meninggalkan mereka, menyembunyikan wajahku dari mereka. Nah, mereka akan dilumar habis, sebab banyak malapetaka dan kesusahan akan menimpa mereka. Sehingga pada waktu itu mereka akan berkata, tidakkah semua malapetaka yang menimpa kita karena Elohim kita tidak ada bersama kita. Pada waktu itu aku akan benar-benar menyembunyikan wajahku karena semua kejahatan yang telah mereka berbuat, sebab mereka telah berpaling kepada ilah lain. Karena itu sekarang tuliskanlah nyanyian ini bagimu dan ajarkanlah itu kepada Bani Israel. Taruh dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi kesaksian bagiku terhadap Bani Israel. Sebab jika aku sudah membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu, yang telah aku janjikan kepada mereka, mereka makan menjadi kenyang dan gemuk, namun kemudian berpaling kepada ilah lain, beribadah kepadanya, menghina aku, dan mengingkari perjanjian, sehingga terjadi banyak malapetaka dan kesusahan menimpa mereka. Maka nyanyian ini akan berbicara kepada mereka sebagai suatu kesaksian. Sebab nyanyian tidak akan mudah dilupakan, bahkan akan keluar dari mulut keturunan mereka sendiri. Sebab aku tahu rencana yang mereka buat pada hari ini, sebelum aku membawa mereka masuk ke negeri yang aku janjikan. Maka pada hari itu Moshe menuliskan nyanyian itu dan mengajarnya kepada Bani Israel. Yahweh juga memerintahkan Yosua anak Nun demikian. Jadilah kuat dan berani, sebab engkau akan membawa saya masuk ke negeri yang telah aku janjikan kepada mereka. Dan aku menyertaimu. Sesudah Moshe menuliskan perkataan Torah itu ke dalam sebuah kitab sampai selesai, maka Moshe memberi perintah kepada orang-orang Lewi yang memikul tabut perjanjian Yahweh demikian. Ambillah kitab Torah ini dan taruh di samping tabut perjanjian Yahweh Elohimmu, supaya di sana sebagai kesaksian terhadap kamu. Sebab aku tahu pemberontakan dan teguk-tegukmu. Lihat, selagi aku masih hidup bersamamu, saat ini kamu berani memberontak melawan Yahweh, apalagi sesudah aku mati. Kumpulkanlah para tua-tua dan para pejabatmu, supaya aku dapat mengatakan perkataan-perkataan ini ke telinga mereka. Panggillah langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu sesudah aku mati, kamu akan benar-benar merusak dirimu dan menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepadamu. Maka malapetaka menimpa kamu di kemudian hari, sebab kamu ingin melakukan kejahatan di depan Yahweh untuk menyelumurkannya melalui pekerjaan tanganmu. Maka Moshe mengucapkan nyanyian ini ke tengah seluruh jemaah Israel dari awal hingga selesai. Amin. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Firman Tuhan luar biasa. Ya. Kalau kita lihat sepintas saja, ya, kita dari apa yang tadi kita baca semua, orang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, kalau dia mau mati udah tahu, ya kan, betul kan? Moshe ini dia udah kasih tahu, kau mati, ya. Ya puji Bapa Yahweh, kita melihat itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Selama hidupnya Moshe, sejak dia lahir ya, sudah penuh dengan tantangan-tantangan. Dan kita sudah belajar ya dari kitab Keluaran. Moshe ini lahir dari keturunan atau apa namanya bapaknya ini, bapak ibunya orang Lewi ya. Bapak ibunya orang Lewi kemudian melahirkan Moshe. Tetapi karena pada zaman dia dilahirkan, nanti kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 2, ya, jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mengulang ya, karena cerita tentang Moshe ini. Siapakah Moshe?
siapakah Yosua dan bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan dengan sangat luar biasa sampai akhir, sampai selesai tugas mereka. Kita melihat Moshe ini ya berdasarkan firman Tuhan ya. Pada zaman dia dilahirkan ada satu perintah daripada Raja Mesir untuk membunuh semua anak laki-laki ya dari orang-orang Israel yang lahir di Mesir karena ketakutan mereka ya, ketakutan mereka atau ketakutan orang-orang Mesir karena bangsa ini bertumbuh sangat pesat ya, sangat pesat sehingga ya karena pertumbuhan yang sangat luar biasa, rajanya atau bangsa Mesir ini takut, sehingga ada instruksi yang dikeluarkan oleh pemimpin bangsa itu, bangsa Mesir ya, Firaun dan rombongannya tentunya. Setiap anak laki-laki yang dilahirkan, ya, itu berdasarkan firman Tuhan harus dibinasakan ya, dibunuh lah ya. Kita baca dulu ya. Keluaran 1 ayat 15 dan 16. 15 sampai 17 ya. Raja Mesir juga memberi perintah kepada Sifra dan Pua, bidan-bidan yang biasa membantu persalinan wanita Ibrani. Katanya, ketika kamu menolong persalinan wanita Ibrani, perhatikanlah, jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika perempuan, dia boleh hidup. Ya. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Elohim, mereka tidak melakukan seperti yang telah diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Setiap bayi laki-laki justru mereka biarkan hidup. Dan ini pun terjadi kepada kedua orang tua Moshe, orang-orang Lewi ini. Dan ya oleh kemurahan Tuhan, ya, ketika anak ini lahir, ya, orang tuanya bersepakat untuk mempertahankan anak yang tetap hidup, sehingga ketika dia lahir, ya disembunyikan selama kurang lebih 3 bulan oleh ibunya. Kemudian ya melihat situasi kondisi mungkin yang semakin tidak menjamin anak ini bisa tetap selamat. Kemudian ibunya bersama firman Tuhan membuat keranjang ya dari daun pandan, diolesi dengan damar dan ter, baru kemudian ditaruh di dalam sungai ya, sungai Nil ya, sungai Nil. Dan kakaknya si Maryam ya mengikuti ya bersama firman Tuhan. Nanti saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 2, kita sudah belajar ini. Ya, berarti kita melihat di sini kalau si Maryam ini ngikutin, dia itu pasti umurnya ya di atas 5 tahun. Kalau dengan Harun dia bedanya 3 tahun. Moshe. Tapi dengan Maryam, karena Maryam ini sudah bisa mengawasi adiknya ketika dibuang sama mamanya, berarti ya kemungkinan besar umurnya di atas 5 tahun ya. Memang tidak disebut, tapi ya kita bisa mengira-ngira aja, karena umurnya juga tidak disebut. Berapa tahun dia meninggal, hanya dia meninggalnya pada tahun yang ke-40 setelah bangsa Israel menjalani perjalanan menuju ke tanah perjanjian ya. Jadi sebelum Harun meninggal, Maryam meninggal dulu, Harun baru terakhir si Moshe pada tahun yang ke-40 dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian ya.
Dan ya kemurahan Tuhan, ya inilah skenario Bapak Yahweh yang luar biasa. Karena dia memang sudah punya rencana ya, kita tahu bahwa segala sesuatu bersama kita Mazmur 139, segala sesuatu telah ditulis. Saya bisa menafsirkan atau saya menafsirkan ya bahwa setiap pribadi kita ini sudah tertulis ya. Awalnya keluarnya dari mana, dari bangsa mana, orang tuanya siapa, terus bagaimana proses kelahiran kita sampai mungkin pertobatan, sampai kita diproses, sampai akhir ya. Dan kita mengimani akhir kita ya ketika kita memperoleh kasih karunia diangkat oleh Tuhan ya. Tapi ya itu semua tertulis ya, kita hanya belajar untuk mengerti jalan ceritanya Tuhan untuk pribadi kita, sehingga kita menyelesaikan dengan baik, sehingga nanti kita dipindahkan rumahnya dari bumi ini ke rumah yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Nah ini kasih kita semua sedang diproses ya. Nah begitu juga dengan Moshe ini. Moshe dengan cara Tuhan yang luar biasa, dia umur 3 bulan di ya bukan dibuang sama ibunya, tapi menghindari supaya jangan anaknya dibunuh. Akhirnya ya dia relakan anaknya dalam sebuah keranjang yang sudah dibuat yang tahan air lah katakan ya. Sehingga ya ketika dia dibuang, dia ditemukan oleh berdasarkan firman Tuhan anak daripada atau putri daripada Firaun. Kemudian si putri ini mengangkat anak ini ya. Ya dia sudah mengerti, memperkirakan bahwa anak ini pasti anak orang Ibrani. Ya, karena itu diambil lah si Maryam yang ya cara Tuhan. Ya. Dan diperintahkan ya kita percaya diperintah ibunya supaya ngeliatin apa yang terjadi kepada adikmu. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan. Maryam melihat bahwa ketika dia anak adiknya diambil oleh si putri Firaun, nah, dia cepat menghampiri dan mengajukan usul. Ya. Apakah engkau berkenan untuk dicarikan ibu yang dapat menyusui bayi ini? Ya. Nah itulah cara Tuhan. Ya. Yang kalau kita lihat kan ya itu wajar-wajar, tapi itu tidak wajar. Itu adalah mujizat. Ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu karena dia sudah menetapkan anak ini akan dipakai untuk memimpin bangsa pilihannya keluar dari tanah Mesir. Sehingga sejak dia ada dalam kandungan ibunya sampai dia lahir, sampai dia ditemui oleh putri Firaun, Tuhan tidak mengizinkan dia menerima asupan atau mengkonsumsi susu dari yang lain. Artinya harus susu yang murni, tetap dari ibunya, dari bangsa Israel. Nah itu kan artinya sangat luas nanti ya, kita sudah pernah belajar ya. Kita melihat ya itu cara Tuhan. Jadi Tuhan mencegah orang yang sudah dipilihnya untuk tetap mendapatkan susu yang murni. Susu yang berasal daripada Bapak Yahweh sendiri melalui ibunya si Moshe. Ya. Sejak umur 3 bulan dia dididik oleh putri Firaun. Ya. Sampai anak ini besar ya, sampai dia anak ini dewasa, kita lihat ya. Keluaran 2, baca mulai ayat 10 lah ya. Ketika bayi itu sudah besar, ibunya menyerahkan kepada putri Firaun yang mengangkat bayi itu sebagai anaknya dan menamainya Mose. Kenapa namanya Mose? Aku telah menariknya keluar dari air. Ya.
Ketika Moshe sudah dewasa, suatu waktu ia bermaksud keluar mendapati saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir sedang memukuli seorang Ibrani, salah satu dari saudaranya itu, ya, dan seterusnya. Kita melihat di sini, ya, dari arti namanya, ya, proses perjalanan hidup, ya. Walaupun dia yang namain dia ini kan si anaknya Firaun, ya, mengangkat bayi itu sebagai anaknya dan menamainya Moshe. Moshe berdasarkan arti namanya itu adalah yang ditarik dari air. Kita tahu bahwa air berbicara firman, ya. Jadi anak ini khusus, ya. Sampai umur 3 bulan Tuhan berikan kesempatan bagi ibunya untuk menyusui dia. Kemudian dia dibuang dan dipungut oleh putri Firaun. Dan akhirnya putri Firaun menyerahkan kembali kepada ibunya, ya. Dan ibunya menyusui dia sampai usia, ya, bahkan dikatakan sampai dia besar. Setelah dia besar, ya, diserahkan kembali kepada putri Firaun, ya. Artinya, kalau saya boleh katakan, fondasi iman daripada Moshe adalah berasal dari Bapa Yahweh. Karena dia dididik oleh bapak ibunya sendiri. Sampai memang tidak disebut, ya. Sampai umur berapa, entahkah sampai umur 10 tahun atau 12 tahun. Tetapi kita melihat, ya, cara Tuhan yang luar biasa, ya. Dia tetap memiliki fondasi iman yang benar, berasal dari Bapa Yahweh, ya. Kemudian kita melihat, ya, di dalam perjalanan hidupnya, walaupun dia ditaruh di, katakanlah di istana Mesir, ya, setelah cukup besar kan dia dikembalikan kepada, dalam tanda kutip, ibu angkatnya, si putri Firaun. Kenapa kan gitu? Seolah-olah kan itu cerita biasa, tidak. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mempunyai rencana bahwa anak ini akan menjadi pemimpin untuk bangsa pilihan. Sebagai orang yang menjadi pemimpin, ya, yang nantinya akan diberikan Tuhan Torah, ya, dan di mana dia nanti akan bicara dengan Bapa Yahweh, ya, saya menafsirkan kalau seandainya, ya, dia tetap ada di dalam bimbingan orang tuanya, saya percaya pengetahuannya akan sangat kurang. Pengetahuan dalam hal apa? Dalam hal baca tulis, dalam hal memimpin orang, ya, dalam hal dia berperang. Biasanya, ya, pada zaman-zaman waktu itu kan, seorang laki-laki ya dididiknya pasti jadi tentara, ya. Kita melihat cara Tuhan, karena dia sudah menetapkan bahwa ini nanti harus akan memimpin bangsa Israel, maka Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga dengan perataan putri Firaun, si Moshe, ya, istilahnya dalam tanda kutip disekolahi, ya, baca tulis bisa, memimpin bisa, berperang bisa, ya. Loh, ini kan sesuatu yang memang tidak disingkapkan dalam kitab suci kita. Tetapi dengan hikmat Tuhan kita juga bisa berpikir, kenapa sih? Karena waktunya bukan setahun 2 tahun, tetapi 40 tahun. Dia dididik secara Mesir, ya. Dan dia dididik, ya, saya percaya karena di Mesir kemungkinan besar mereka menyembah dewa matahari. Dewa matahari, dewa apa namanya itu? Dewa Ra, apa dewa apa saya lupa namanya. Tapi dewa matahari, ya. Walaupun kita tidak tahu persis pada waktu itu dewa mana yang dia sembah, ya. Dan pasti
Karena dia ini anak daripada si putri Firaun, ya walaupun anak angkat, ya pasti diajar untuk beribadah atau melayani dewanya Mesir. Ya. Tetapi kita melihat itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan seorang Moshe sehingga dianggap cukup matang untuk kelak menjadi orang yang dipakai untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah perbudakan. 40 tahun. Ya, cukup lama kan 40 tahun. Kita tahu 40 berbicara, ya, berbicara firman, berbicara air kan. Tapi 40 juga berbicara chaos, berbicara kerusuhan. Tapi yang kita lihat di sini ya selama 40 tahun, walaupun dia ada di dalam pendidikan Mesir, Tuhan tetap mengawasi anaknya. Ya, walaupun dia tidak kenal Bapak Yahweh. Ya, kecil kemungkinan bapaknya ngajarin bahwa Tuhanmu adalah Yahweh. Ya, kenapa? Karena ini di tahun terakhir, 400 tahun terakhir masa perbudakan. Karena kita sudah belajar antara Yakub, ya, atau katakanlah Yakub dengan 12 anaknya termasuk Lewi di sana yang ada leluhur daripada si Moshe. Kita sudah belajar kan, leluhurnya Moshe ini ya orang Lewi, ya nama leluhurnya ya Lewi. Lewi ini anaknya si Lea, istri pertama daripada si Yakub. Ya. Dari Lewi sampai ke Moshe itu generasi keempat. Artinya tahun ke-400. Ya. Tahun ke-400 dan kita melihat atau saya menafsirkan selama 400 tahun ini pasti mereka mungkin nggak pernah memanggil nama Bapak Yahweh. Mereka hanya mempersembahkan ketika zaman Yakub masih, ya, bapak leluhurnya, karena bapak leluhurnya kan beberapa kali diperlihatkan oleh firman Tuhan seringkali mempersembahkan korban, bahkan bapaknya ini yang melihat ketika dia lari atau pergi ke rumah Laban, mertuanya itu kan, waktu dia mau mencari istri, di tengah jalan kan dia melihat, diberi mimpi oleh Tuhan, tangga-tangga yang menuju ke sorga. Kemudian ketika dia bangun, ada keluar Nasar. Nasar yang menyatakan bahwa dia, ya, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat supaya kita, karena ini kan kita mengulang. Kita coba mengulang tentang sejarah kehidupan Moshe. Ya, Moshe ini keturunan yang keempat. Kita lihat. Kejadian 28. Kita baca mulai ayat 16 ya. Sampai ayat terakhir. Ayat ke-16. Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya. Ya, kita baca ayat ke-15. Coba lihat ayat 15 ya. Ketahuilah aku, Bapak Yahweh, menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan akan mengembalikan engkau ke tanah ini lagi. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku sungguh-sungguh telah melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Ya, itu dalam mimpinya itu. Kalau saudara baca nanti di atasnya, dia dalam keadaan mimpi. Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini. Tetapi aku tidak mengetahui. Ia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini tidak lain pasti bait Elohim. Ini gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, aku bangun mengambil batu yang telah dijadikan alas kepala itu. Lalu
ditegakkan sebagai sebuah tugu, kemudian menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, padahal semula nama kota itu adalah Luz. Lalu Yakub mengucapkan nasihat, ya jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalananku jalan ini, dia mengaruniakan kepada roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, aku dapat pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku, dan batu ini yang telah kutegakkan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan dari semua yang akan engkau karuniakan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhan ini kepadamu. Ya, artinya dari Yakub sampai keturunan yang kedua, kan Yakub punya anak, salah satunya si Yakub anak daripada si siapa, Ishak. Ketika dia cari, ya disuruh cari pasangan hidup kan, ke tempat kakak ibunya si Laban, dapat mimpi ini. Ya, nah Yakub ini punya anak-anak kan, yang 12 orang ini termasuk Lewi. Ya, dari kalau perhitung, karena mereka masuk ke tanah Mesir itu bersamaan waktunya, artinya Yakub bersama 12 anaknya dengan istri-istri mereka masing-masing. Berarti Yakub dan Lewi termasuk generasi yang pertama masuk ke tanah Mesir. Ya. Generasi yang keempat yaitu Moshe, ya, itu tahun yang ke-400. Karena bahasa kitab Kejadian pasal 15, mereka akan ada dalam perbudakan selama 400 tahun. Jadi pada tahun ke-400-an masa perbudakan, dimunculkanlah si Moshe. Ya, Moshe dimunculkan dan Tuhan mempersiapkan seperti yang tadi awalnya dibeberkan. Tuhan mempersiapkan dia sejak dalam kandungan ibunya, sejak dia lahir, makanannya makanan yang murni, susu yang murni yang dia terima langsung dari ibunya, bukan dari susu orang Mesir. Artinya dia mendapatkan benih-benih yang murni dari Tuhan. Walaupun saya tafsirkan, bapak ibunya mungkin juga boleh dikatakan mungkin sudah tidak mengenal Bapak Yahweh lagi. Ya mungkin pernah ya dicerita lah. Ya, tetapi ya mungkin sudah tidak lagi beribadah kepada Bapak Yahweh. Kenapa mereka jadi bangsa budak? 400 tahun jadi bangsa budak, tidak mungkin diberikan kesempatan untuk beribadah. Kerjanya ya kerja aja, bukan ibadah. Karena itu saya tafsirkan dia tidak mengenal Bapak Yahweh. Orang tua daripada si Moshe. Lah kalau orang tuanya sendiri sudah tidak mengenal, ya Moshe bisa kita tafsirkan juga nggak kenal. Sehingga ketika dia ada di bawah naungan kuasa orang Mesir, dididik secara Mesir, dia pasti beribadah kepada ilahnya orang Mesir. Kalau mungkin saya tafsirkan ya dewa Ra, dewa matahari. Ya. Nah, tapi itulah cara Tuhan. Setelah dianggap matang, 40 dianggap sebagai usia yang matang ya bagi seorang manusia. Ya, dia sudah matang, sudah bisa baca tulis, sudah bisa memimpin, sudah bisa berperang. Ya. Tetapi karena namanya dia anak raja atau anak pangeran lah. Ya biar gimana kan itu boleh dikatakan ya cucunya Firaun kan. Ya pasti karakternya ya sombong, ya angkuh, ya cepat emosi karena namanya perang ya tentara kan. Yang kerjanya waktu itu ya pasti perang ya bunuh orang itu hal-hal yang biasa. Lah tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk mempersiapkan dia kelak akan memimpin umat pilihannya. Setelah genap 40 tahun, dia dalam didikan Mesir. Dengan cara Tuhan telah timbul dalam hatinya. Karena biar bagaimana kan dia selama kecil itu kan masih ketemu sama orang tuanya. Bahkan mungkin sampai umur 40 tahun ya walaupun dia di istana masih ketemu orang tuanya.
Jadi ketika dalam ayat yang tadi kita baca, ketika dia melihat orang-orang Israel, ketika mereka berkelahi, ya namanya jiwa tentaranya kan, timbul. Ya, saya percaya itulah bagian rencana Tuhan. Untuk memperlihatkan kepada si Mose, engkau ini orang Ibrani. Lihat itu, saudaramu ya mungkin berkelahi dengan orang-orang Mesir. Dengan cara Tuhan, ya Tuhan kan bisa membuat dia emosi, ya namanya tentara kan. Memang dilatih untuk itu dan memang pasti ada rasa kesombongan karena anak ya pangeran istilahnya. Tapi itulah tanpa dia mengetahui itulah cara Tuhan untuk mengeluarkan dia dari pengaruh Mesir, untuk melanjutkan proses Tuhan, untuk kelak dia menjadi pemimpin bangsa pilihan Tuhan. Ya, ketika dia membunuh orang Mesir, akhirnya dia jadi orang yang dicari oleh si Firaun untuk dibunuh. Akhirnya dia ketakutan, dia lari. Dia lari bersama firman Tuhan. Kalau saudara baca dari kitab Keluaran, ya dia lari ke tanah Midian kan. Ke tanah Midian dia lari, disitulah dia bertemu dengan ya istrinya. Ya, kawin, punya anak. Ya. Lo tadinya seorang pangeran yang mempunyai ego yang tinggi, yang punya ya karakter-karakter yang apa dikatakan wah. Ya, direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya jadi gembala kambing. Pekerjaan penggembalaan kambing berdasarkan firman Tuhan, ya, adalah pekerjaan yang sangat hina. Dari pangeran jadi gembala kambing. Pekerjaannya hina bagi orang Mesir ya, kita lihat ya. Kejadian 4:6. Kita sudah belajar semua ini. Ayat ke-34. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami sampai sekarang. Baik kami maupun leluhur kami, dengan demikian kamu dapat tinggal di tanah Goshen. Perhatikan, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Pangeran jadi gembala kambing. Kedudukan yang egonya tinggi, yang merasa diri hebat, direndahkan Tuhan secara drastis, langsung jadi gembala kambing. Pekerjaan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang keji, yang hina. Tetapi itulah proses yang Tuhan sedang kerja, yang Tuhan kerjakan untuk orang yang dia pilih. Dan bukan setahun 2 tahun Tuhan izinkan dia kawin-mawin di sana, punya anak-anak. Dan dibentuk selama 40 tahun dia dididik. Dari seorang pangeran jadi gembala kambing. Ya. Apa yang kita lihat? Dalam masa pendidikan itu, ya, kita lihat cara Tuhan yang luar biasa kan. Karena orang yang dipakai Tuhan itu harus benar-benar orang yang dalam pandangan Tuhan itu baik. Kita lihat dalam Bilangan 12 ayat ketiga. Mose adalah seorang yang sangat lembut hati, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Dari anak pangeran jadi gembala kambing. Untuk apa? Direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya. Pekerjaan yang paling hina dalam pandangan manusia. Tetapi karena dia bertahan dalam proses 40 tahun, bukan setahun 2 tahun. 40 tahun Tuhan didik dia. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Tadinya kan melihat saudaranya langsung emosi, langsung bunuh orang. Tetapi ya itulah cara Tuhan.
dididik sedemikian rupa, direndahkan sedemikian rupa. Memang tidak disebut bahwa si Mose ini mengeluh. Tapi itulah cara Tuhan untuk membuat dia dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang yang akan memimpin umatnya, bukan memimpin tentara, umatnya untuk berangkat menuju ke tanah perjanjian. Setelah 40 tahun yang kedua, artinya total 80 tahun. Ayat-ayat yang tadi kita baca, umurku sudah 120 tahun. Jadi di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, ketika Tuhan memanggilnya dan menganggap dia sudah cukup, dengan cara Tuhan datang memperkenalkan. Tuhan tahu bahwa ya si Mose ini nggak kenal Yahweh. Ya saya tafsirkan orang tuanya juga nggak menyembah Yahweh. Karena mereka sebagai budak ya kemungkinan besar nggak bisa ibadah. Ya mungkin hanya 1-2 orang mungkin, ya itu masih mungkin. Yang masih ya sembunyi-sembunyi nyembah Yahweh. Tapi secara umum dapat dikatakan mereka menyembah kepada berhala atau sama sekali dapat dikatakan tidak menyembah kepada siapapun. Yang dia pikirkan kerja. Ya, tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, kita melihat cara yang luar biasa. 80 tahun pendidikan. Ya, bukan waktunya sebentar. Ya. Dipersiapkan Tuhan waktu 40 tahun. Untuk membawa bangsa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Setelah 400 tahun masa perbudakan. Ya selesai. Total kata firman Tuhan, bangsa ini ada di tanah Mesir 430 tahun. Ya, lo kok nggak bener lo? Ketika dia zaman kan dia masuk pada zamannya si Yusuf. Kan tidak disebut Yusuf itu berapa lama pemerintahannya. Tapi yang jelas dia matinya umur 110 tahun, 110 ya kalau saya nggak salah, 110 tahun kan Yusuf. Ya 30 tahun itu pasti masa pemerintahan di mana bangsa ini masih belum jadi budak. Nanti setelah mulai berlipat kali ganda jumlahnya, baru orang Mesir ketakutan, baru ada keluaran ketetapan. Binasakan semua laki-laki. Nah disitulah mulai terjadi perbudakan dan 400 tahun kemudian lahirlah si Mose dan ya, proses yang Tuhan kerjakan. Sangat luar biasa. Untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Untuk memimpin umatnya menuju ke tanah perjanjian. Di dalam menjalani kehidupan. Ya. Kita melihat di sana ya cara Tuhan yang luar biasa, di mana bangsa ini, ya, bangsa dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, yang sangat sulit bisa percaya dan menerima pendapat, apalagi dari Tuhan yang dalam tanda kutip mereka nggak kenal. Mose kan nggak kenal. Karena itu ketika sewaktunya Tuhan yang datang. Bapa Yahweh yang datang dan memperkenalkan diri kepada Mose dengan cara yang luar biasa. Menarik perhatian Mose ketika Bapa Yahweh menyatakan dirinya ketika dia ya datang ke si Mose melihat loh ini kok ada api tetapi pohonnya nggak kebakar. Ya. Kan pohon tapi ada api kok pohonnya nggak kebakar. Sesuatu yang aneh. Ya dalam pandangan ya manusia biasa. Ya saya kan kita boleh nafsir kan. Kita boleh nafsir ya berdasarkan pengetahuan kita lah.
Ya, kalau ada api pasti ada asap kan. Ada asap kenapa? Karena ada yang kebakar. Tetapi kalau ini karena nggak ada yang kebakar berarti nggak ada asapnya. Loh, lebih heran lagi ada api nggak ada asap. Ya, kenapa Tuhan buat itu? Karena Tuhan harus melakukan mujizat menunjukkan kepada si Mose bahwa dia adalah Tuhan leluhurnya. Ya mungkin sama sekali dia tidak ingat lagi. Ya mungkin dia masih ingat-ingat si Yakub lah. Ya. Tapi artinya dari cerita-cerita doang kan. Ya Tuhan harus menunjukkan dirinya dengan cara yang lain dari biasa. Sehingga ketika si Mose mendekat, Tuhan bilang jangan dekat-dekat. Karena tempat yang kau injak itu kudus. Ya. Baru di situ Tuhan memperkenalkan diri. Kita sudah belajar ini semua. Akulah Yahweh leluhur, Elohim leluhurmu. Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dia nggak kenal siapa sih kamu. Ya dari kata-kata itu saya bisa menafsirkan orang tuanya juga mungkin udah nggak kenal Bapak Yahweh. Kamu udah 400 tahun itu lama loh. 400 tahun itu lama. Jadi kemungkinan bapak ibunya udah nggak kenal. Ya ingatnya jadi kerja terus jadi budak. Nggak ada waktu untuk ibadah. Karena itu wajar ketika si Mose tanya namanya siapa. Baru dia perkenalkan. Namaku Yahweh berdasarkan kitab Keluaran kan. Kita lihat aja kita Keluaran pasal berapa? Pasal ketiga ayat ke-15-16. Ya, kita lihat. Elohim berfirman lagi kepada Mose, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel. Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Yitzhak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Itulah namanya. Yahweh, itulah namanya. Bapak Yahweh perkenalkan diri. Baru dia tahu, oh ternyata Tuhan leluhurku dahsyat. Ada api, tapi pohonnya nggak kebakar. Ya. Dan karena dikatakan firman Tuhan dia bisa mendekat, kemungkinan nggak ada panas. Ya, Tuhan izinkan seperti itu. Ya. Nah, kita melihat itulah jalan kehidupan si Mose. Mose orang yang tadinya seperti itu menjalani proses yang tidak sebentar. Ya, 40 tahun kali 2 untuk dipersiapkan sebagai alat Tuhan untuk mengajar umat Tuhan. Dan karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan Mose, orang ini adalah orang pilihan yang dia tetapkan untuk bisa menerima Torah yang harus dia mengerti, yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Bangsa ini harus menjadi berkat bagi dunia. Engkau harus jadi terang bagi dunia. Artinya firman itu diberikan kepada bangsa ini, dan bangsa ini harus mengerti dan harus memberitakannya kepada dunia. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, engkau harus jadi terang. Ya, kita melihat itulah cara Tuhan. 40 tahun dia membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan ketika bangsa ini dikatakan kekurangan air, ya mulai ngeluh. Bangsa Israel mengeluh minta air. Ya itu kan wajar-wajar aja kan.
Airnya, saudara bisa bayangkan berapa banyak airnya. Itu jutaan orang loh. Boleh dikatakan 2 juta orang. Ya, butuh air minum berapa banyak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, diperintahkanlah Mose kan. Kita lihat di dalam Bilangan 20. Ayat ke-7 mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose demikian, ambillah tongkat, kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun saudaramu. Perhatikan ayat-ayatnya ya. Kalau saudara nggak perhatikan nanti karena di situ ada hal-hal yang kita perhatikan, ini yang membuat si Mose jatuh dalam dosa. Berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka, maka ia akan mengalirkan airnya. Lalu berikan air itu dari bukit batu itu kepada mereka, sehingga kamu dapat memberi minum jemaat itu beserta ternak mereka. Perhatikan. Maka Mose mengambil tongkat yang ada di hadapan Yahweh itu seperti yang telah difirmankan kepadanya. Lalu Mose dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Kemudian dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang hai para pemberontak. Nah, perhatikan ayat ini. Haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air dengan deras dan minumlah jemaat itu beserta ternak mereka. Perhatikan, tetapi kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, karena itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, kalau baca sepintas kadang-kadang kita nggak ngerti. Apa salahnya? Salahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini di ayat ke-10, ya, Mose dan Harun mengumpul jemaat itu pamuki batu, kemudian berkata, dengarlah sekarang hai pemberontak. Perhatikan ayat ini. Haruskah kami mengeluarkan air? Bukan Bapak Yahweh, kami. Ya. Kemudian yang kedua, ayat ke-7. Perhatikan baik-baik. Yahweh berfirman Yahweh kepada Mose, ambillah tongkat dan kumpulkan umat itu, engkau dan Harun. Lalu apa? Berbicaralah kepada bukit. Tapi yang dilakukan tadi bukan ngomong. Dia apa? Dia pukul. Dalam pandangan Tuhan ada 2 hal yang dia lakukan. Dia tidak meninggikan nama Bapak Yahweh, tapi kasih lihat sama jemaat. Aku nih, lihat aku. Apakah aku harus mengeluarkan air? Loh, bukan Bapak Yahweh, aku. Ya, bukannya ngomong, tapi dia pukul. Ya, di depan jemaat yang jutaan orang. Bukan nama Bapak Yahweh yang ditinggikan. Artinya kelalaian dapat terjadi setiap saat. Kita bisa tahu walaupun dikatakan oleh firman Tuhan, Mose adalah orang yang paling lembut hatinya. Tetapi ketika 2 juta orang mengeluh tentang air terus menerus, ya kelemahan manusia ada batasnya. Sehingga ya mungkin dia mengatakannya dengan sedikit emosi. Karena emosi, tanpa dia sadari, dia melanggar firman. Tidak meninggikan Tuhan, tapi mau kasih lihat, aku bisa. Ya, kita belajar dari sini. Ya, cara Tuhan yang luar biasa. Karena ini, dosa ini, pada tahun yang ya udah mulai terakhir kan itu, Tuhan melarang mereka, Mose dan Harun, engkau tidak akan masuk.
ke tanah perjanjian. Ya, engkau hanya sampai ke perbatasan, udah itu selesai. Berkali-kali Moshe meminta kepada Tuhan agar diizinkan. Tapi Tuhan katakan tidak. Tapi kebaikan Tuhan kalau nanti kita baca ayat-ayat terakhir dari kitab Ulangan ini, walaupun dia tidak boleh masuk, tetapi Tuhan bawa dia ke bukit yang tinggi sehingga dia bisa melihat. Ini loh tanah yang dijanjikan. Ya, saya percaya itu juga berdasarkan mungkin penglihatan juga ya. Karena kita kan manusia punya batas kemampuan untuk melihat. Ya, karena tanah perjanjian Tuhan yang dijanjikan berdasarkan janji kepada leluhur mereka. Dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Ya. Loh, gunung yang paling tinggi sana ya mungkin 2.000-3.000 meter. Nggak mungkin bisa melihat dari satu titik, loh itu Mesir, itu sana tuh ya, sana lagi, oh itu sana ya, nggak bisa. Tetapi Tuhan punya cara untuk memelihatkan. Ya memang dia diangkat dibawa ke gunung yang tinggi. Kemudian Tuhan kasihlah ini. Ya saya percaya Tuhan celikan matanya sehingga bisa lihat. Sehingga dia bisa melihat ini tanah yang kujanjikan. Kalau itu karena dikatakan seperti itu, saya berani menafsirkan. Dia bisa melihat sesuai janji Tuhan kepada Bapak Abraham dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat sana di Irak sana. Kalau bukan Tuhan ya nggak bisa. Ya nggak usah jauh-jauh lah kita naik ke gunung yang tinggi di sini, yang kita bisa lihat kan terbatas saja. Lu ini dari ujung sampai ke ujung ribuan, mungkin 1.000 kilometer lebih, bagaimana? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena kasihnya kepada si Moshe, Tuhan izinkan dia melihat. Ya, dan kita melihat di sini ketika waktunya sudah genap bagi Moshe, dia harus mendelegasikan kelanjutan pimpinan kepada orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yaitu Yosua. Yosua, nama aslinya Hosea ya. Hosea itu artinya keselamatan. Kemudian si Moshe menggantinya dengan nama, ya kita kenal Yosua, tetapi nama Ibrani Yehosua. Yehosua itu artinya Yahweh adalah keselamatan. Ya. Jadi kalau nama Hosea aja ya keselamatan. Tapi diganti oleh si Moshe, namanya Yehosua. Ya, Yahweh adalah keselamatan. Ya, kita melihat di sini cara Tuhan. Yosua mulai ditonjolkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian musuh yang mereka hadapi adalah ya musuh-musuh orang Amalek orang Amalek kalau saya nggak salah ya. Di mana dikatakan di sana ya orang-orang Amalek ini menjadi lawan daripada, atau bukan lawan, artinya orang yang mau menghancur bangsa Israel ya. Nah, di sini mulai Yosua itu atau Yehosua yang ditonjolkan. Kita lihat Keluaran 17 ayat ke berapa? Ke-8. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Moshe kepada Yosua, pilihlah orang-orang kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan beri di puncak bukit dengan tongkat Elohim di tanganku. Yosua memimpin bangsa Israel untuk memerangi bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek, ya, dengan jumlah yang sekian banyak. Dan Moshe mengangkat tangan, ketika dia mengangkat tangan akan mengangkat tongkatnya, bangsa Israel kuat
membuat bangsa Amalek mundur. Tetapi karena kecapean dia turun tangannya. Nanti saudara baca ya, kita sudah belajar ini soalnya. Baca lagi dari kitab Keluaran berapa tadi? 17 ya, baca mulai ayat 8. Ketika dia turun tangannya, bangsa Amalek jadi kuat. Akhirnya dengan pertolongan kedua rekan atau kakaknya si Harun dan si Hur, saudaranya, ya ditopanglah tangan si Mose dengan batu. Dia disuruh duduk, akhirnya tongkat diangkat terus. Sehingga sampai bangsa Israel menghancurkan bangsa Amalek. Nah, kita melihat cara Tuhan, Yosua atau Yehosua, melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan telah, tanpa dia sadar, dia dipilih oleh Tuhan melalui Mose untuk memimpin bangsa Israel. Tanpa pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia ini pun sedang dipersiapkan Tuhan untuk kelak menggantikan Mose dan memasuki tanah perjanjian. Nah, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Yosua melihat campur tangan yang luar biasa. Karena Tuhan, bangsa ini terus-menerus berkemenangan. Ya, kita melihat ya. Yosua berdasarkan ayat-ayat firman yang tadi kita baca. Tuhan memerintah kepada Mose, bawa Yosua datang ke kemah pertemuan. Tuhan memberikan janji-janjinya, ya. Dikatakan, kita lihat ayat kebacaan tadi, ayat ke-7, ulangan 31. Mulai ayat 7. Lalu Mose memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, jadilah kuat dan berani karena engkau bersama umat ini harus memasuki negeri yang telah dijanjikan Yahweh kepada seluruh mereka, dan engkau akan membawa mereka dapat mewarisinya. Ya, jadi pendelegasian yang Tuhan perintahkan kepada Mose kepada penggantinya yaitu Yosua. Dia harus memberikan kekuatan, dorongan, semangat kepada Yosua. Ya, selama kurang lebih 40 tahun Yosua menemani si Mose. Dia merasakan ya pahit getir kehidupan daripada si Mose kan. 40 tahun kurang lebih. Sejak keluar dari tanah Mesir, ya umurnya kita tidak tahu, mungkin ya pasti udah lebih dari 20 tahun. Katakanlah 25 tahun. Selama 40 tahun berarti umurnya pada saat ini diserah terimakan. Mungkin sekitar ya antara 65-70 tahun. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan menguatkan, bahkan Tuhan berfirman, dia akan senantiasa ada bersama Yosua. Yosua atau Yehosua, Yahweh adalah keselamatanmu. Satu janji yang luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, Yosua ini yang dipakai Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau nanti kita belajar di dalam kitab Yosua, kita melihat Yosua inilah yang melakukan mujizat yang luar biasa ya. Sehingga ketika mereka berperang ya, kita masuk ke tanah perjanjian itu kan banyak orang-orang penduduk lokal yang harus juga dibinasakan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita melihat di sini ya pertolongan Tuhan sangat luar biasa, dan Yosua melihat mujizat Tuhan terjadi ya. Di mana ketika dalam peperangan itu dikatakan oleh firman Tuhan waktu dalam peperangan ya dengan orang-orang di Kanaan, ketika dalam peperangan
Yosua berbicara kepada matahari, matahari diamlah di situ, bulan diamlah di situ. Ya, itu satu peristiwa yang sampai sekarang menjadi pertanyaan besar bagi banyak ya orang-orang dengan keahlian-keahlian yang macam-macam. Apakah mungkin? Ya, karena ini memang tertulis ya, tertulis. Dan itu terjadi ketika si Yosua berkata, di mana nih ayat-ayatnya? Saya lagi cari juga ayat-ayatnya ya. Ketika Yosua berkata, hei matahari, engkau diam di sana, bulan engkau diam di sana. Jadi itu berdasarkan penyelidikan mereka, waktu yang paling lama siang harinya. Sehingga Yosua bisa menghancurkan semua lawan bangsa Israel, ya. Dan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa mungkin? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Jadi kita melihat di sini ya itulah cara Tuhan untuk membuat sesuai janji Tuhan kepada Yosua bahwa dia akan juga menjadi pemimpin yang disegani oleh bangsa Israel. Nah, kita melihat di sini ya. Terus apa gunanya bagi kita kan gitu? Karena Torah ini adalah bayangan bagi kita. Bagi bangsa Israel itu memang suatu kenyataan. Tetapi bagi kita apa gunanya cerita ini? Kita melihat itulah setiap saudara dan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sama seperti Mose. Sebelum dunia diciptakan, engkau sudah dipilih. Dan ketika waktunya genap sama seperti Mose, waktunya genap. Ya. Ketika waktu kita genap, tadinya kita pun berasal dari berbagai macam, ya katakanlah gereja, berbagai macam tata ibadah, ya. Tetapi apabila ya kita sudah belajar dalam kitab Ulangan pasal 29, bangsa Israel ini walaupun mereka punya Torah, tetapi dapat dikatakan sebagian besar tidak mengerti dengan sungguh-sungguh apa artinya. Yang seringkali saya ingatkan sama seperti si Paulus. Paulus itu ahli Torah, tetapi dia tidak mengerti sesungguhnya apa artinya. Karena itu dia menganiaya anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yeshua. Kenapa? Karena dia hanya tahu letter luck-nya, tapi tidak mengerti intinya. Apa sih maksudnya? Ya. Kenapa begitu? Ya itulah cara Tuhan yang menunjukkan kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan 29 yang sudah kita pelajari. Bangsa ini nggak mengerti. Dan itu digenapkan, contoh konkretnya adalah si Paulus. Kita lihat lagi Ulangan 29 ini. Ayat keempat ya. Ayat keempat, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita ngerti ya. Kenapa sih bangsa Israel dia punya Torahnya. Tapi kalau nggak ngerti bahwa Yeshua itu juru selamat. Namun Yahweh belum memberikan kepadamu hati untuk memahami. Mereka punya Torah tetapi Bapa Yahweh tidak memberikan hati untuk memahami, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah saya percaya semua ini adalah cara Tuhan. Ketika nanti Roh Kudus dicurahkan pada zaman anugerah, pada zaman Yeshua. Ya, yang seharusnya kalau bangsa ini menerima, mata mereka akan tercelik sama seperti si Paulus. Tetapi firman Tuhan kata mereka menolak Yeshua, menolak anugerah. Kalau saya boleh katakan menolak Roh Kudus. Karena menolak Roh Kudus, mereka tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan benar dengan benar. Jadilah ini. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar.
Artinya mereka punya Torah 613 atau perintah ketetapan. Mereka tidak ngerti apa maksudnya. Tetapi setelah waktunya genap dan masa anugerah diturunkan melalui Yeshua, Sang Juru Selamat, saudara dan saya, dengan cara Tuhan. Waktu Tuhan, kita yang mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak benar, mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhannya siapa? Tuhan yang sama seperti Moses tidak tahu Tuhannya siapa. Tetapi ketika genap waktunya, cara Tuhan dia perkenalkan. Akulah Tuhannya Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub, yaitu Yahweh. Sama kan? Dulu Moses juga nggak ngerti. Kita juga dulu nggak ngerti. Tetapi setelah genap waktunya, Tuhan celekan, oh nama Tuhanku Yahweh. Tetapi dalam masa anugerah ini kita melihat genap apa yang dikatakan. Tidak semua orang beroleh iman. Mereka punya telinga, tetapi nggak dengar. Sama kan seperti ini. Apa yang dikatakan Yeshua di dalam kitab Matius pasal keberapa tuh? Kita lihat lagi ya. Matius pasal ke-13 atau 15. Ke-13 kita lihat. Ayat 13 ya. Gampang ya, Matius 13 ayat 13. Sama dengan ulangan tadi itu. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Perhatikan, karena meski melihat, mereka tidak melihat. Mendengar, tapi tidak mendengar. Dan tidak memahami. Ya. Yang ngomong ini Yeshua. Tetapi karena mereka melihat dan tidak ada pertobatan. Sampai saat ini sebagian besar bangsa Israel tidak atau belum menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itulah cara Tuhan. Kesempatan ini diberikan kepada saudara dan saya non-Yisrael. Masa anugerah. Tetapi ini pun terjadi kepada orang non-Israel. Walaupun namanya Yahweh sudah diperkenalkan. Inilah Tuhannya Abraham, Yitzhak dan Yakub. Yeshua inilah nama dari sorga yang diberikan kepada Maria dan Yusuf melalui Gabriel. Tetap ini. Mereka melihat. Tapi tidak melihat. Atau punya mata nggak melihat. Punya telinga nggak mendengar. Dan tidak bisa memahami. Artinya sama, orang Yesaya sama, non-Yesaya sebagian besar dalam masa anugerah ini. Walaupun diberitahu bahwa nama Tuhannya Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub, Yahweh, lu malah mengatakan sesat. Itulah cara setan untuk mengelabui. Ya kita mau ucap syukur. Itu adalah anugerah bagi kita yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana. Harus ada perbedaan antara orang yang diberikan iman kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua Mashiach, dan orang yang tidak diberikan iman. Karena Tesalonika mengatakan, tidak semua orang memiliki iman. Tidak semua orang percaya Yeshua. Kalau tidak percaya Yeshua, tidak mungkin menerima Roh Kudus. Paulus ahli Taurat, tetapi sebelum dia terima Yeshua dan dibaptis lahir baru, tidak mungkin dia menerima mengerti firman. Karena kalau dia tidak dibaptis, tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin dia mengerti firman. Tetapi ketika dia bertemu Yeshua, sama seperti Mose, bertemu Bapa Yahweh, baru dia mengerti, oh Tuhan leluhurku adalah Yahweh. Dengan cara yang luar biasa. Demikian juga Paulus dengan cara yang luar biasa. Tuhan memperkenalkan dirinya. Paulus bertanya, siapa engkau? Akulah Yeshua. Dan kita menerima berkat dari semua itu. Bukan kuat gagah kita atau cara kita, tapi cara Tuhan. Yang memisahkan kita dari keterikatan dengan aturan-aturan gereja. Yang lebih banyak hanya terikat kepada aturan dunia daripada
pada firman. Ya, dengan cara Tuhan kita dilatih. Ya, kita menghormati gereja dengan aturan-aturannya. Tetapi tidak semua aturan gereja sesuai firman. Yang tidak sesuai jangan diikutin. Karena bukan aturan gereja yang menyelamatkan, tetapi aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Itulah yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat Mose dan Yosua, dua pribadi yang Tuhan kasih lihat untuk memimpin umat pilihannya. Lalu kita mimpin apa? Saudara dan saya adalah salah satu dari 5 jawatan yang Tuhan berikan dalam kitab Efesus pasal keempat. Baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu gembala, baik itu guru, baik itu penginjil. Paling sedikit penginjil. Kita diberi tugas untuk kita pun bisa kalau bertemu dengan orang, ya, memperkenalkan nama yang kudus. Ya, ketika kami melayani beberapa hari yang lalu kan, orang yang dilayani sama sekali nggak kenal Tuhan. Artinya tidak mengenal Bapa Yahweh. Dia percaya Tuhan. Berdasarkan pengakuannya, kalau saya berdoa, saya cuma berdoa gini, Pak, Tuhan aku mau pergi, jagain keluargaku. Tuhan aku mau ini, Tuhan. Saya bilang sekarang jangan lagi Tuhan. Tuhanmu Yahweh. Ya, harus disebut. Kalau Tuhan kan kitab 1 Korintus 8 mengatakan, banyak Tuhan yang mana? Ya, tapi karena nggak ngerti. Karena itu saya juga pikir ini cara masuknya gimana? Ya, keluarlah kitab Keluaran itu. Mose harus diperkenalkan dahulu. Namanya Yahweh, Tuhan leluhur. Paulus, dia juga nanya, siapa namanya? Namaku Yeshua. Nah, kita dikuatkan, itulah nama Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita belajar, orang-orang yang luar biasa ini menjadi contoh. Mereka mungkin mengalami hal-hal yang tidak disukai oleh dunia. Berusaha untuk menekan orang yang percaya. Tetapi setialah, bahkan setialah sampai akhir, kata firman Tuhan. Karena orang yang setia, kata firman Tuhan, disiapkannya mahkota kehidupan. Nah, itu pun berlaku bagi saudara dan saya. Kita maju bersama-sama, latih dirimu, latih diri kita untuk tetap setia kepada Torahnya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan kasih lihat orang yang tidak setia, atau Tuhan yang kepleset aja sedikit kayak Mose, kepleset sedikit aja nggak masuk. Itu Mose. Nah, kita belajar supaya jangan sampai kepleset. Kalau kepleset cepat minta ampun, jangan ditunggu-tunggu. Karena itu maju, percayalah bahwa Bapa yang mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau kita selamat. Haleluya. Amin.